Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan akhir mengenai regresi logistik berganda model prediksi. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Raisa Handra dan Rahimah Hilda. Dalam laporan akhir ini, topik yang kami ambil yaitu ingin mengetahui faktor resiko apa yang paling dominan meningkatkan resiko stunting pada balita. Adapun kerangka konsep dari penelitian ini berupa variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari berat badan lahir, tinggi badan ibu, ASI eksklusif, pemeriksaan ANC, inisiasi menyusui dini atau IMD, selanjutnya pekerjaan ibu, anemia, dan usia ibu. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini yaitu stunting. Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel. Yang pertama, ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja tanpa adanya penambahan cairan, baik itu berupa susu formula, air putih, ataupun makanan tambahan lainnya hingga bayi tersebut mencapai usia 6 bulan. Data ASI eksklusif ini berupa kategorik yaitu ya dan tidak. Selanjutnya, variabel stunting. Stunting merupakan suatu kondisi tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia, di mana ini berdasarkan pengukuran panjang badan per umur atau tinggi badan per umur. Variabel stunting ini berupa data kategorik, yaitu tidak stunting dan stunting. Selanjutnya, variabel berat badan lahir. Berat badan lahir itu merupakan ukuran dari berat atau massa bayi yang ditimbang dalam bentuk gram dalam waktu 1 jam pertama setelah dilahirkan. Variabel berat badan lahir ini berupa data numerik. Selanjutnya, variabel IMD. IMD yaitu meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu dalam waktu 1 jam setelah kelahiran. Variabel IMD ini berupa data kategorik yaitu ya dan tidak. Selanjutnya, variabel tinggi badan ibu. Tinggi badan ibu merupakan kondisi fisik ibu saat badan posisi tegak yang diukur dari tumit sampai puncak kepala. Variabel tinggi badan ibu ini berupa data numerik. Selanjutnya, variabel ANC. ANC merupakan pemeriksaan secara rutin semasa kehamilan. Variabel ANC ini berupa data kategorik yaitu ya dan tidak. Selanjutnya, variabel pekerjaan ibu. Pekerjaan ibu merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Untuk variabel pekerjaan ibu ini berupa data kategorik yaitu tidak bekerja dan bekerja. Selanjutnya, variabel usia ibu. Usia ibu merupakan usia pada waktu ibu dinyatakan hamil. Untuk variabel usia ibu itu berupa data kategorik yaitu tidak beresiko di mana dengan rentang 20-35 tahun dan beresiko yaitu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Selanjutnya, variabel anemia. Anemia merupakan suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah lebih rendah dari keadaan normal. Untuk variabel anemia itu berupa data kategorik yaitu tidak anemia dan anemia. Berikut praktik SPSS untuk uji regresi logistik berganda model prediksi. Untuk melakukan uji regresi logistik berganda model prediksi, tahap pertama kita perlu melakukan seleksi bivariat terhadap keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini. Untuk langkah seleksi bivariat, kita klik analyze, lalu klik regression, selanjutnya klik binary logistik dan masukkan variabel stunting ke kolam dependen dan memasukkan variabel independen ke kolam covariat. Selanjutnya, kita klik bagian option dan centang CI, lalu klik continue dan klik OK. Itu kita lakukan keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini. Berikut hasil rangkuman dari seleksi bivariat yang telah dilakukan. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat 7 variabel yang nilai p-value-nya kurang dari 0,25, sedangkan ada satu variabel yaitu pekerjaan ibu yang nilai p-value-nya besar dari 0,25. Karena terdapat 7 variabel yang kurang dari 0,25, maka 7 variabel tersebutlah yang akan masuk ke dalam pemodelan
dan selanjutnya akan dianalisis secara multivariat menggunakan uji regresi logistik berganda. Di antara 7 variabel yang masuk ke dalam pemodelan tersebut yaitu pemeriksaan ANC dengan p-value 0,000, ASI eksklusif dengan p-value 0,006, variabel anemia dengan p-value 0,000, usia ibu dengan p-value 0,000, dan tinggi badan ibu dengan p-value 0,001, berat badan lahir dengan p-value 0,000, dan inisiasi menyusui dini atau IMD dengan p-value 0,225. Selanjutnya yaitu tahap pemodelan. Caranya yaitu klik analyze, klik regression, klik binary logistik, terus masukkan variabel stunting ke kolom dependent, masukkan variabel berat badan lahir, tinggi badan ibu, ASI eksklusif, ANC, IMD, anemia, dan usia ibu ke kolom covariates. Lalu, klik option, centang CI for EXP, klik continue, klik OK. Hasilnya yaitu variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05 dikeluarkan dimulai dari p-value yang terbesar. Apabila setelah variabel dikeluarkan terdapat perubahan OR lebih dari 10%, maka variabel tersebut dimasukkan kembali ke pemodelan. Dalam hal ini, variabel IMD dikeluarkan terlebih dahulu karena p-value-nya yaitu 0,645 yang mana lebih besar dari 0,05. Caranya yaitu klik analyze, klik regression, klik binary logistik, keluarkan variabel IMD dari kolom covariates, klik OK. Lalu hasilnya yaitu perubahan OR tidak ada yang lebih dari 10%, maka variabel IMD tetap dikeluarkan dari pemodelan. Selanjutnya mengeluarkan variabel anemia karena p-value-nya yaitu lebih besar dari 0,05. Caranya yaitu klik analyze, klik regression, klik binary logistik, keluarkan variabel anemia dari kolom covariates, klik OK. Hasilnya yaitu terdapat perubahan OR yang lebih dari 10%, yaitu variabel usia ibu dan variabel ASI eksklusif. Maka variabel anemia dimasukkan kembali ke pemodelan. Selanjutnya yaitu mengeluarkan variabel usia ibu karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Caranya yaitu klik analyze, klik regression, klik binary logistik, masukkan kembali variabel anemia ke kolom covariates, keluarkan variabel usia dari kolom covariates, dan klik OK. Hasilnya yaitu terdapat perubahan OR yang lebih dari 10%, maka variabel usia dimasukkan kembali ke pemodelan. Selanjutnya mengeluarkan variabel ASI eksklusif dari pemodelan karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Caranya yaitu klik analyze, klik regression, klik binary logistik, masukkan kembali variabel usia ke kolom covariates, keluarkan variabel ASI eksklusif dari kolom covariates, klik OK. Hasilnya yaitu terdapat perubahan OR yang lebih dari 10%, maka variabel ASI eksklusif dimasukkan kembali ke pemodelan. Selanjutnya yaitu penyajian data untuk analisis univariat. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa dari 100 balita, sebagian besar balita tidak mengalami stunting, yaitu sebanyak 64 balita atau 64%. Dari 100 responden, sebagian besar melakukan pemeriksaan ANC, yaitu sebanyak 62 responden, melakukan IMD sebanyak 58 responden atau 58%, memberikan ASI eksklusif sebanyak 57 responden atau 57%, tidak bekerja sebanyak 55 responden atau 55%, tidak anemia sebanyak 53 responden atau 53%, dan berusia tidak beresiko sebanyak 79 responden atau 79%. Masih dalam analisis univariat, berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata berat badan lahir bayi adalah 2.447,56 gram. Standar deviasi sebesar 360,518, berat minimum 1.899 gram, dan berat maksimum 3.042 gram. Rata-rata tinggi badan ibu adalah 160,53 cm. Standar deviasi sebesar 6,654, tinggi badan minimum 148 cm dan tinggi badan maksimum 175 cm. Selanjutnya yaitu penyajian data untuk analisis multivariat. Berdasarkan hasil analisis multivariat, variabel yang berperan meningkatkan resiko stunting pada balita yaitu pemeriksaan ANC, tinggi badan ibu, dan berat badan lahir.
Variabel yang berperan dominan meningkatkan resiko stunting pada balita adalah pemeriksaan ANC. Ibu yang tidak melakukan pemeriksaan ANC beresiko memiliki balita stunting 8,4 kali lebih besar dibandingkan ibu yang melakukan pemeriksaan ANC setelah dikontrol variabel tinggi badan ibu dan berat badan lahir. Ibu dengan tinggi badan pendek beresiko memiliki balita stunting 0,5 kali dibandingkan ibu dengan tinggi badan normal setelah dikontrol variabel pemeriksaan ANC dan berat badan lahir. Balita dengan berat badan lahir rendah memiliki resiko 0,9 kali mengalami stunting dibandingkan balita dengan berat badan normal setelah dikontrol variabel pemeriksaan ANC dan tinggi badan ibu. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.